Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala seperti sekarang ini walaupun dalam pandemi. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelas 10 IPS Al-Kaswini, yang insya Allah saya akan membawakan tema ceramah atau judul yang berjudul 5 keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu pahala kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Pahala membaca Al-Quran pun semakin bertambah apabila mampu membaca 100 ayat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam dituliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan membaca Al-Quran apabila dikerjakan di bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Yang saya maksud di sini 5 keutamaan membaca Al-Quran, yang salah satunya yaitu pahala kita berlipat. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, keutamaan yang kedua yaitu menjadi obat penyakit hati dan fisik kita. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara yang sering dilakukan untuk mengobati diri dengan melakukan ruqyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
barang siapa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Allah, Al-Quran, hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'du ayat 28. Kemudian amalan yang ketiga yaitu rumah kita menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Kemudian amalan yang keempat yaitu dilindungi dari godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surah Fatir ayat 6. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengajarkan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang membaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Kemudian amalan yang kelima yaitu memberikan syafaat di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Tak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak, Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong. Seperti hadis yang menyatakan, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian kultum atau ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.